Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara besar maupun saat ini sedang menyaksikan channel Grupas Group. Saya M. Sarifudin Fasih, sarjana ilmu komunikasi. Sore hari ini kami sengaja mengundang wartawan senior, yaitu Bapak Dr. Icu M. Sakir, dosen di Disipol Chandra Buka Palembang di jurusan komunikasi, dan beliau juga pemimpin redaksi sebuah majalah Pak Icu. Majalah Arum Media. Ya, majalah Arum Media, dan ada juga online. Selamat sore Pak Icu. Selamat sore Pak Haji Sarifudin Fasih. Ya, terima kasih kedatangannya Pak Icu. Sehat Pak Icu ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sehat kan enak berkomunikasi. Benar. Apalagi dompet juga. Ya, di sebelah kiri saya kami juga mengundang wartawan senior, yaitu Bapak Sarono Putro Sasmito, SPD. Beliau pemimpin redaksi di Suara News dan juga staf ahli di Surat Kabar Agung. Selamat sore Pak Sarono. Sehat Pak Sarono ya? Ya, kalau sehat ini kan enak kita berkomunikasi Pak. Ngobrol bersama Pak Icu. Saya kira kalau sudah bapak-bapak berada di hadapan kamera untuk dipublikasi, meyakini ini akan menjadi nilai tambah bagi wartawan muda untuk menatah karyanya di masa yang akan datang. Pak Icu, kita barusan melaksanakan Hari Pers Nasional atau HPN 2022. Sekarang ini media-media ini bertaburan. Media online yang produknya wartawan, produknya orang-orang yang bisa menulis katakanlah, dan juga ada media sosial, medsos. Artinya banyak sekali channel-channel informasi yang diberitakan oleh publik dan para wartawan. Namun kita kan ada khusus yang men-tackle masalah berita-berita ini di seluruh dunia. Saya kira sama wartawan yang ada yang men-tackle khusus masalah informasi dikelola untuk menjadi berita. Tantangan bagi wartawan menghadapi era katakanlah globalisasi dan modernisasi ini seperti apa Pak Icu dulu? Ya Pak Icu, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Pertama-tama selamat kepada Pak Haji yang sudah membuat channel Ya. Arum Pos. Mudah-mudahan para wartawan yang lain juga yang ingin bergerak di podcast ya, bisa belajar dengan Pak Haji ya. Jadi begini, bahwasannya menjamurnya media-media online sebenarnya kemudian tanpa didasari dengan skill yang cukup, itu sebenarnya hanya akan merusak citra dalam tanda kutip ya, media-media yang selama ini memang berpegang teguh pada kode etik, undang-undang 49 dan lain-lain seperti itu. Nah, yang inilah yang harus kita perhatikan, dan terkadang publik atau membaca melihatnya bahwa apa yang dibaca di media sosial disamakan dengan media produk jurnalistik. Padahal itu sangat berbeda sekali. Gitu, ya. Dari gaya penulisan pun beda ya? Dari gaya penulisan segala macam. Jadi yang pertama bahwa kalau berita yang sudah dipublish di media cetak, online, TV dan lain-lain itu artinya bahwa berita itu sudah terkonfirmasi dan sudah verifikasi tentang fakta dan data yang ada. Nah, kalau di media sosial siapapun juga bisa men-share, apakah dia wartawan sendiri atau dia bukan wartawan, bisa. Makanya juga undang-undangnya juga membedakan ya. Artinya ketika di media sosial itu jelas bahwa ketika itu melanggar maka undang-undang ITE ya. Sementara kalau produk jurnalistik maka undang-undang 40 tahun 1999 dan punya kode etik juga ya? Iya, yang menaungi, dan di situ ada kode etik, kode perilaku wartawan dan lain-lain. Jadi sesungguhnya wartawan itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Makanya wartawan itu merupakan profesi ya, profesi yang memang harus kita junjung tinggi, dan kita melaksanakan sebagaimana aturan-aturan yang ada seperti menjalankan kode etik, kemudian patuh terhadap undang-undang dan lain-lain. Sehingga produk-produk yang dikeluarkan itu benar-benar bisa
bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, karena fungsi pers paling tidak ada 5 fungsi pers. Pertama, to educate, mendidik. Ya. Artinya bahwa media itu adalah alat untuk mencerdaskan bangsa. Jadi ketika ada media membohongi, ada media yang menyesatkan, maka dia tidak termasuk media yang diatur di dalam fungsi itu. Iya. Nah, itulah yang terkadang media-media seperti ini karena kebanyakan media dan tidak dididik secara profesional oleh usahanya, sehingga di dalam menulis berita hanya mengejar rating, tidak berdasarkan pada fakta, tidak melihat lagi dampak yang ditimbulkan dari berita itu. Artinya wartawan harus ada latar belakang pendidikan khusus ya? Betul, paling tidak bahwa dia harus memiliki keahlian di bidang jurnalistik. Ya. Walaupun pendidikannya misalnya backgroundnya bisa dari sarjana apa saja, Ya. tetapi dia harus memiliki keahlian lain yang melalui melalui pelatihan dan sebagainya. Artinya paling tidak mereka harus belajar dan terus belajar. Harus belajar. Ya. Artinya ketika orang itu sudah merasa bahwa sudah cukup bagi dirinya, maka saat itu juga orang itu akan stagnan karena perkembangan ilmu pengetahuan akan terus berjalan. Ya, dan terima kasih Pak Eju buat sesi pertama ya. Kita ke Pak Sarono Putra Sasmito. Beliau adalah wartawan senior, tidak asing lagi di Sumatera Selatan. Pak Sarono mungkin bisa menambahkan apa yang dirasakan Pak Eju, tantangan apa dan apa yang harus diperbuat oleh wartawan sekarang untuk katakanlah bersaing ketat dengan masyarakat yang menggunakan medsos. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Yang pertama saya mengapresiasi podcast hari ini reuni kecil ya bagi saya, karena dengan Pak Dr. Ijo ini sahabat lama yang kami sama-sama menjalani masa-masa perjuangan pada saya lihat. Iya. Tahun 90-an, dan saya melihat beliau itu sosok yang patut diteladani karena benar-benar berjibaku dari bawah dan sekarang bisa mencapai level paling tinggi di tingkat jabatan akademis, bisa menjadi seorang dokter. Ini sesuatu yang membanggakan bagi kami. Ada kebanggaan kita ya sebagai teman-teman ya. Dan itu ya menarik Pak Haji, apa yang diutarakan Pak Ijo tadi itu adalah realita, dan ketika kita hubungkan dengan HBN, memang ini adalah semacam pirsawan kita pekerja media yang dari dulu, termasuk kita ini adalah orang-orang yang punya idealisme, artinya menjadikan profesi ini bukan tanda kutip sebagai senjata untuk pemeras, untuk bargaining ini itu, tetapi ada ultimate goal yang ingin kita capai adalah media ini, kalau saya idealnya seperti surat An-Naba ya, kita pewarta dan mewartakan itu dalam konteks kebenaran, tapi juga ancaman berkaitan dengan yang melakukan sesuatu pelanggaran, baik berkaitan dengan jabatan publik maupun yang lain. Nah, dalam konteks saya melihat bahwa jumlah media ini karena terlalu banyak atau dikatakan perkembangan masif setelah era IT ini, di mana koran-koran atau media cetak sudah pada posisi senjakala, artinya mereka bertahan, tetapi bertahan bukan lagi untuk progresif maju, tetapi sekedar bertahan karena tidak mungkin mereka akan tetap survive karena cost-nya sudah tidak realistis lagi Pak Isu ya. Artinya baik grup-grup yang besar apalagi koran-koran burung. Nah, inilah era media online yang notabene menjadi tantangan kita semua. Yang menjadi kerisauan kami, terutama kita yang bekerja di media pada organisasi apapun, banyaknya media ternyata tidak diimbangi dengan banyaknya pekerja jurnalistik yang profesional Pak. Artinya mereka, harus saya mengatakan seperti tanda kutip penumpang gelap, masuk di dunia itu tanpa kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Dan kemudian banyak juga muncul media-media masih banyak yang tanpa badan hukum yang sesungguhnya, kemudian men-share berita-berita yang tentu tidak melewati proses-proses jurnalistik yang sesungguhnya. Misalnya ketika mereka di lapangan melakukan reportase, kemudian sampai di redaksi, apa yang dihasilkan oleh wartawan itu rapat redaksi, lewat ada redaktor-redaktor, baru kemudian katakanlah diolah, baru siap upload atau siap di-share, dalam konteks sudah mencukupi semuanya. Tapi yang banyak terjadi sekarang, berita itu sangat instan, bahkan sering kita temukan berita prematur Pak. Seharusnya itu belum layak muat tapi sudah di-share
Nah, ketika itu di-share, kita lihat bahwa seperti praktek dokter banyak akhirnya malpraktek. Ini kelemahannya dari sisi mana ini sehingga Iya. terjadi seperti itu? Yang jelas pertama dari sisi SDM yang menggeluti profesi media itu, kemudian pengelola media ternyata tidak semua digawangi oleh orang-orang yang punya background media. Artinya seperti yang diutarakan Pak Icu tadi, seyuknya mereka wartawan dan walaupun disiplin ilmunya beragam, tapi mereka punya kompetensi dan belajar dunia kewartawan yang sesungguhnya baik berkaitan dengan kode etik. Tapi Pak Ya. Sarono, kita kan ada filter-filter yang melalui organisasi wartawan seperti PWI, AJI dan segala macam, dan juga ada Dewan Pers Iya, untuk iya. memverifikasi Iya. seorang jurnalis atau perusahaan media. Oke. Gimana? Iya, satu sisi bukan saya mengecilkan keseluruhan lembaga itu baik PWI, Dewan Pers segala macam itu, tetapi intinya yang menggawang itu lebih banyak ke media yang bersangkutan, Iya, karena iya. mereka yang menugaskan wartawan, kemudian yang memverifikasi berita itu akan dimuat apakah layak muat atau tidak. Tetapi Iya, iya. ironisnya justru memang kita temukan banyak. Artinya mereka benteng pertama ya? Iya, artinya Iya. banyak kita temukan seperti tadi yang kita juga pernah bahas bahwa bahasa jurnalistik tidak masuk di situ. Iya, iya. Kemudian konsep penulisan 5W1H juga banyak yang belum mereka mengerti, sehingga berita yang muncul itu kalau dalam konteks hukum seperti cacat hukum, karena berita itu tidak final, ketika di-share justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan pembaca karena 5W1H-nya tidak muncul, kemudian antara judul dengan katakanlah lead, isi, sampai ke kalau berita itu mungkin ada kesimpulan dari sebuah kasus atau dari apa, pembaca sama sekali Padahal itu tidak pokoknya memberi gambaran. mengaku wartawan ya? Iya, itu Pak Haji. Mungkin juga menarik Pak Icu sebagai dosen mengamati hal ini sesuatu yang miris kira ini. Iya, Pak Icu dosen komunikasi. Artinya ada sedikit yang bukan sedikit ya, cukup banyak juga itu senjata atau masukan bagi seorang wartawan untuk, saya kira, Lalu tidak terlalu penting di bidang jurnalistik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia mau belajar, bagaimana dia mau berlatih, bagaimana dia mau memaksimalkan kemampuan yang ada di dirinya untuk belajar terus-menerus. Makanya saya bilang ketika saya ngajar, saya sering bilang kepada mahasiswa, ketika IQ kamu di bawah 100 lebih baik tidak usah bercita-cita jadi wartawan. Kenapa? Karena wartawan itu harus cerdas. artinya kalau bukan IQ 100 tidak usah Kalau di bawah bercita-cita. 100 lebih baik tidak usah. Lebih baik mungkin jualan lah. Iya. Supaya tidak merusak profesi ya, Benar. yang Kenapa? betul-betul profesional di situ. Karena apa? Misalnya mereka wawancara ya, sudah wawancara, mungkin dia tulis segala macam, ya inti-intinya. Tetapi sampai di kantor mungkin lupa apa tadi yang disampaikan. Artinya ketika ilmunya tidak sampai, kemudian IQ-nya juga kurang, kemudian ketika membuat membuat berita di kantornya, kemudian lewat juga editor-editornya juga tidak memperhatikan dengan baik. Artinya Apa pihak yang- pertama tentang satu tulisan produk jurnalis itu dari perusahaan media ya? perusahaan perusahaan media media yang bertanggung jawab. yang bertanggung jawab Ya. untuk meningkatkan skill wartawannya. Jadi sesungguhnya kalau di organisasi profesi kan hanya untuk tempat kita bernaung, Betul, ya. ya, bukan untuk kita belajar. Tetapi Ya, walaupun di organisasi kayak PBB juga ada Ya. coaching klinik dan lain-lain Ya. untuk meningkatkan ini kompetensi wartawan, tetapi yang bertanggung jawab secara universal, secara hukum itu adalah perusahaan masing-masing. Nah, inilah yang jadi kendala bahwa Ya. banyak perusahaan-perusahaan media yang tidak memiliki, seperti yang disampaikan Pak Sarono tadi, Ya. tidak memiliki basic di bidang kewartawanan, terus Ya. membuat media, ujungnya dia melepas begitu saja wartawannya, Ya. sehingga seperti orang yang dibekali dengan garam terus dilepas dalam hutan, silakan jalan Ya, sendiri. ya. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya begini Pak Icu, artinya pendidikan formal itu walaupun misalnya mereka belum sarjana katakanlah, apalagi di tingkat yang lain, tapi sekarang kan dunia memang sudah terbuka. Artinya di mana-mana itu pembelajaran itu cukup apalagi ada Mbak Google ya, saya. Di sana kan lengkap. Ini bagaimana menurut Pak Sarono? Iya, satu sisi seperti yang kita utarakan, memang era IT itu menjadikan kita sebenarnya lebih leluasa dalam konteks banyak informasi yang bisa masuk. Tetapi
informasi itu kan sesuatu yang sifatnya propan, yang kita akhirnya yang bisa menilai. Artinya ketika mereka tidak punya kompetensi untuk menilai, apapun yang masuk akhirnya tanpa filter di share. Kalau di medsos kan tidak punya tanggung jawab sosial dalam konteks bahwa mereka menampilkan visualisasi gambar atau suara atau apapun, bahkan mereka sangat awam berkaitan dengan itu, sehingga mereka tidak tahu bahwa apa yang di-share itu ketika sampai ke audien atau ke pembaca kadang efeknya bisa negatif, Pak Haji. Banyak sekali yang kita temukan, misalnya mereka men-share foto-foto kecelakaan, foto-foto yang lain, yang padahal itu kalau kita dari segi kode etik jurnalistik ada banyak hal yang dilarang, misalnya lagi darah-darah atau apa yang sering kita temukan. Kemudian produk jurnalistik tidak pernah akan bisa disamakan dengan produk medsos, karena medsos itu artinya mereka men-share itu hanya karena adanya media yang berkaitan dengan IT, tapi berkaitan dengan yang bersangkutan sama sekali tidak punya bekal itu. Dan bebas saja ya, siapa saja mau tulis apa saja bisa. Benar. Artinya cuman harus dilihat ada IT sekarang yang bisa menjerat mereka ke ranah hukum. Artinya ibarat mereka itu bisa menggunakan senjata apa saja, tetapi tidak punya kode etik sehingga bisa asal tembak, dan itu sebenarnya efek, dan efek itu sudah ada undang-undang IT yang sebenarnya bakal menjerat mereka ketika mereka sembarangan. Oleh karena itu sebenarnya media mainstream yang ada di seluruh artinya media online yang digawangi oleh orang-orang yang profesional itu kita harapkan menjadi semacam semacam benteng ya, sehingga masyarakat yang seenaknya men-share di medsos bisa sedikit banyak bisa mengerem itu, karena mereka akan takut melakukan itu ketika ada sanksi hukum. Nah, tapi ada statement baru-baru ini dari pakar-pakar komunikasi bahwa masyarakat itu lebih percaya dengan medsos daripada media mainstream atau media berbadan hukum. Bagaimana itu? Saya pernah ketemu waktu Dewan Pers dengan yang pertama ya, Prof. Bagaimana nih Pak itu dari riset atau survei yang dilakukan, media itu termasuk online masih memiliki kepercayaan yang tinggi, karena mereka sebenarnya produk beritanya masih banyak yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah sebenarnya tanggung jawab juga Dewan Pers untuk membina pekerja media itu, sehingga dari segi tahapan kompetensi diharapkan yang namanya wartawan yang tetap harus punya kompetensi mulai dari muda, madya, dan utama. Nah itu yang kita harapkan, sehingga kalau itu terjadi sebenarnya ya intinya akan meningkatkan marwah kita juga, Pak Adi. Artinya tantangan bagi untuk para wartawan ya ke depan ini untuk bagaimana membekali diri untuk meningkatkan wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan tentang jurnalistik. Iya, baik. Ya, betul sekali. Jadi bahwa wartawan itu intinya adalah dia bekerja untuk publik. Artinya ketika publik tidak percaya lagi dengan medianya, maka dia akan ditindak. Iya. Dengan sendirinya. Artinya seleksi alam ya? Seleksi alam. Mekanisme pasar. Kalau mereka tidak hati-hati ya sudah terseleksi dan tidak laku. Di ujung waktu mungkin ada pesan-pesan kepada calon wartawan muda kita di masa akhir. Silakan Pak Jo. Oke, bagi mereka yang memang mempunyai cita-cita untuk menggeluti dunia jurnalistik, yang pertama itu adalah harus belajar dan terus belajar, jangan pernah puas dengan karya yang sudah dibuat. Jadi kita harus selalu membandingkan apa yang kita tulis dengan apa yang ditulis orang lain. Jangan karena informasi ini selalu berkembang setiap hari. Dan itu kalau misalnya kita berhenti di titik itu, maka kita tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Dan akan ketinggalan. Bagaimana? Silakan Pak Sarno. Ada pesan yang pertama pertama menurut saya ketika kita ingin menjadi wartawan, yang paling motivasi yang paling harus jadi utama adalah idealisme ya. Artinya jangan menjadikan profesi ini tanda kutip untuk mengejar rezeki atau sudah punya target kalau aku jadi wartawan mesti kaya. Itu artinya mereka akan putus asa ketika dunia kewartawanan ternyata tidak memberikan apa yang mereka harapkan. Jadi intinya kita lebih banyak kontribusi sosial dalam memberikan pendidikan, kita tidak memberikan pencerahan, termasuk yang paling berat saat ini adalah kontrol sosial, Pak. Artinya kita harus berani untuk melakukan kontrol sosial terhadap 3 atau 4 ranah yang di luar pers. Artinya ada bagian legislatif, yudikatif, sampai dengan eksekutif. Ini adalah peran wartawan sebagai pilar keempat. Tanpa pilar keempat, seluruh elemen kenegaraan itu sebenarnya bisa goncang dan bisa salah arah, atau bahkan mereka merasa tidak diawasi oleh siapapun. Karena
administratif juga kadang-kadang kita anggap belum bisa maksimal ketika melakukan pengawasan sampai ke ujung tombak yang paling. Ya, luar biasa. Terima kasih kami kepada dua narasumber yang sore ini bisa bergabung dengan kami untuk berkontribusi kepada para wartawan dan untuk di NKRI dan seluruh Indonesia pun yang menonton siaran ini. Saya kira era globalisasi ini wartawan jangan lepas dari belajar Pak Icu ya, harus terus belajar dan belajar karena informasi ini selalu bergulir di setiap saat, artinya selalu ada perubahan. Selain dari itu juga harus patuh dan mentaati serta maknai dari kode etik jurnalis dan Undang-Undang 40. Bagaimana, setuju Pak Icu? Sangat setuju. Ya, Pak. Ya, sangat setuju. ya. Saudara bisa demikian wawancara singkat kami dengan dua narasumber kami yang handal dan wartawan senior, Bapak Dr. Icu M. Sakir, dosen komunikasi di Sistem Sentra di Muka Palembang, dan juga Pak Sarono P. Sasmito, pemimpin redaksi Suara Pos dan staf ahli Suara News ya, Suara News, dan juga staf ahli di Agung Pos. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam terima kasih. Ya. Ini salam.